Selamat sore, Ibu Yapfulan dan teman-teman sekalian. Kami dari grup 2 akan mempresentasikan mengenai kekerasan verbal fisik. Salah satu kasusnya itu ada dari teman sekelompok kami. Dia mengalami kekerasan verbal. Kasusnya itu dia dipermalukan oleh gurunya lewat perkataan. Dan gurunya itu menilai kalau murid ini, si siswa A ini, tidak dapat melanjutkan ke sekolah umum. Lalu yang kedua itu, tanpa sebab guru dari kelas lain itu masuk ke kelas siswa A dan menyuruh untuk melepas alat pendengarannya, lalu menyuruh untuk berbalik badan dan mengecek apakah siswa A ini bisa mendengar suara teman-temannya atau tidak. Lalu teman sekelompok kita ini juga mengalami isu kekerasan fisik, di mana ketika siswa A itu sedang makan dengan teman-temannya, tiba-tiba gurunya datang, lalu memarahi, mencubit, dan memukul salah satu temannya hanya karena temannya suka berlarian ketika sedang makan. Hal ini tuh nggak pantas dilakukan oleh seorang guru SLB, karena teman kami itu dulunya di sekolah SLB. Jadi yang kayak gini itu harusnya gurunya udah tahu kalau muridnya itu berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua itu ada kasus dapat dari internet. Siswa C ini dirundung sama teman-temannya. Awal kasusnya itu dari pemalakan dan sakit hati pada korban karena siswa C ini ngadu sama gurunya. Jadi pelakunya itu sering minta uang sama si siswa C ini. Tapi pada waktu itu si siswa C ini tuh untuk pertama kalinya dia nggak ngasih uangnya. Karena dia nggak mau ngasih uangnya, akhirnya pelakunya itu nggak terima. Akhirnya dipukul pakai tangan dan gagang sapu. Dan juga siswa C ini ditendang. Nah, penyebabnya ini yang pertama, guru tidak dapat mengatur emosinya. Belum terbiasa mengajar siswa SLB. Guru tidak menyadari kondisi murid. Menurut guru, semua murid sama saja. Maksudnya adalah meskipun sudah mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru, namun pada praktiknya tersebut belum bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Dampaknya yang terjadi, guru tersebut tidak berpikir dahulu sebelum bertindak, sehingga menyakiti muridnya yang memerlukan perhatian khusus. Murid tersebut merasa tidak nyaman berada di kelas karena mereka menganggap bahwa setiap murid mempunyai kelebihan serta kepribadian yang berbeda dan tidak sama. Yang kedua, guru masih menanamkan cara mengajar zaman dahulu. Metode pengajaran pada zaman dahulu masih terpaku pada jika siswa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan cepat, maka akan mendapatkan kekerasan. Dampaknya terjadi, guru tersebut menanamkan kembali pada anak didiknya, padahal anak didiknya yang beliau ajarkan tidak boleh diajarkan dengan kekerasan. Nah, yang ketiga, siswa tidak berani memberitahu kepada orang tua karena khawatir ada perdebatan antara orang tua dan pihak sekolah. Menambah objek bentuk perundungan, tidak semua orang tua memberikan ruang terbuka pada anaknya. Dampaknya, guru menjadi semakin semena-mena pada muridnya karena belum ada aduan mengenai dirinya. Lalu yang kedua, guru merasa tidak terlihat atau invisible karena otoritas atas anak-anak muridnya membuat guru berpikir bahwa anak-anak tidak bisa melawan guru sebab orang dewasa tidak bisa dikritik dari orang yang lebih muda. Pelaku, penyebab dan dampak. Pelaku kakak kelas, penyebabnya yang pertama itu pelaku merasa korbannya lemah, tidak bisa melawan. Dampaknya yaitu pelaku menjadi seenaknya pada korban. Penyebabnya yang kedua itu kurangnya pengawasan dari guru. Dampaknya itu memanfaatkan situasi untuk merundung siswa. Oke, di sini kita ngambil dari siswa A. Di sini siswa A penyebabnya itu munculnya rasa trauma pada diri siswa A. Dan itu perlakuan guru tersebut membuat siswa A menjadi takut ketika melihat guru tersebut. Yang kedua itu siswa A menjadi kurang percaya diri karena merasa kekurangannya menjadi hambatan dalam menjalani hidupnya. Nah, di sini dia jadi kurang percaya diri dalam waktu lama hingga dia lulus dari SD. Terus yang ketiga, siswa A merasa sedih karena selalu teringat tindakan dan perkataan yang dilontarkan guru padanya. Nah, dampaknya itu perlakuan guru tersebut membekas di memori ingatannya.
sehingga terkadang membuat siswa A menjadi sedih kembali. Terus penyebab yang keempat, itu ada dampak bagi teman lainnya, mereka akan merasa kurang nyaman saat belajar dengan guru tersebut. Dampaknya itu teman-teman siswa A pada saat sudah meninggalkan kelas tersebut langsung membicarakan perlakuan guru tersebut. Untuk siswa C, penyebabnya siswa C ada ancaman dari pelaku pada siswa C untuk tidak mengatakan pada siapapun tindakan perundungan ini yang membuat siswa C selalu merasa ketakutan dan tidak berani berkata jujur pada siapapun dan mengenai tindakan ini. Dampaknya, adanya kekerasan fisik yang dilakukan pada siswa C juga menimbulkan luka lain selain fisik, yaitu perasaan siswa C pun terluka. Kode etik profesi guru yang terkait berdasarkan bagian 3 pasal 6, yaitu nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Hubungan guru dengan peserta didik. Yang pertama, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan kasus ini, guru tersebut belum mencerminkan perilaku profesional sebagai seorang guru, karena ia belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Seharusnya semua guru di sekolah siswa C memberikan pemahaman kepada seluruh murid di sekolah untuk menghargai siswa yang mempunyai kebutuhan khusus agar tidak terjadi kasus perundungan di sekolah. Lalu yang kedua, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Guru tersebut belum menyadari bahwa karakteristik setiap muridnya berbeda. Guru tersebut harusnya sadar bahwa ia mengajar di sekolah luar biasa dan setiap muridnya membutuhkan perhatian khusus sesuai kebutuhan tiap siswanya. Harusnya layanan pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang ketiga, guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Guru tersebut tidak menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, sehingga memberikan kesan yang seram, mengerikan, dan rasa trauma kepada murid-muridnya. Nah, seharusnya guru tersebut menghormati antar murid, sehingga suasana belajar dapat diciptakan dengan nyaman dan murid bisa merasa nyaman dan kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Lalu yang keempat, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batasan kaidah pendidikan. Guru tersebut tidak menanamkan bagian ini karena teman siswa A masih ada yang mendapatkan tindak kekerasan. Harusnya guru dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan muridnya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik dan murid bisa merasa nyaman. Selanjutnya ada guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Guru tersebut malah menciptakan gangguan yang mengganggu perkembangan para peserta didiknya. Gangguan yang dimaksud adalah perlakuan perundungan pada muridnya yang ia lakukan. Lalu guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Berdasarkan isu yang dibahas, siswa A belum diperlakukan secara adil oleh gurunya. Seharusnya guru memberikan kasih sayang yang sama pada tiap muridnya tanpa membeda-bedakan. Lalu yang terakhir, guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Guru tersebut belum mencerminkan keprofesionalan seorang guru. Berdasarkan norma sosial, guru tersebut belum memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara sopan dan belum ada pendekatan pada siswanya. Kebudayaan guru tersebut belum mengerti kebudayaan tentang pandangan masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus. Harus diperlakukan sepantasnya. Berdasarkan moral, guru tersebut belum mencerminkan sikap empati pada anak didiknya yang mempunyai keterbatasan. Sedangkan pada angkutan umum saja disediakan tempat khusus bagi orang yang mempunyai keterbatasan. Dalam pandangan agama, guru tersebut tidak menghargai ciptaan Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.